makin cinta kepada Quran. Nah, karena apa? Karena wasilah kita belajar bersama guru. Nah, maka memuliakan guru itu adalah salah satu cara kita memuliakan guru kita itu penting gitu ya. Memuliakan guru itu adalah penting. Karena dengan kita memuliakan guru kita, nah insya Allah kita makin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, karena sebelumnya tidak tahu apa-apa. Nah, karena kita belajar dengan guru-guru kita lah, kita tahu. Ya kan, yang dulu tidak pandai ngaji, sekarang pandai ngaji. Yang dulu tidak tahu apa-apa, tidak tahu dunia itu seperti apa, sekarang udah tahu. Dulu tak pernah lihat ustadz-ustadz, sekarang alhamdulillah bisa ketemu. Wah, pokok wasilah guru. Nah, maka kita memuliakan guru ya. Jadi guru itu menjadi salah satu wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, maka insya Allah pagi hari ini kita akan membahas satu surah, awal-awal surah, bagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang buka di surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat surah keberapa? Surah ke-49. Nah, silakan dibuka di surah Al-Hujurat ayat ke-49. Nah, mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-3 insya Allah kita bahas bagaimana Allah itu memuliakan Nabi. Nah, Allah saja memuliakan Nabi ya, maka insya Allah akan kita dapatkan pelajaran atau hikmah. Nah, di ayat pertama ini sebelum kita lanjutkan asbabun nuzul dari surah Al-Hujurat ini, artinya kan kamar-kamar. Nah, kita langsung saja ke ayat satunya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Nah, ini asbabun nuzulnya ketika Bang Nabil izin sama ABN mau balik dia. Nah, makalah ada kajian taklimu taklim nih. Nah, ya kan, insya Allah jadi pembelajaran untuk kita semuanya. Nah, jadi ayat ke-1 ini artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul, dan bertakwalah kepada Allah. Nah, sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi asbabun nuzul ayat ke-1 ini ketika itu ada kafilah Bani Tamim namanya. Kemudian datang dari jauh. Nah, di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian langsung mengajukan pendapat bahwa memilih pemimpin untuk mengurusi kafilah Bani Tamim ini. Kata Sayyidina Abu Bakar, yang cocok untuk mengurusi kafilah Bani Tamim ini Al-Qoqo bin Ma'bad, kata Sayyidina Abu Bakar. Kemudian langsung Sayyidina Umar bin Khattab berpendapat lagi, tidak, yang cocok ini rasa-rasa saya yang memimpin kafilah Bani Tamim itu adalah Al-Aqra bin Harits. Jadi Sayyidina Abu Bakar punya pendapat sendiri, Sayyidina Umar juga punya pendapat sendiri. Kemudian langsung disanggah, dijawab lagi sama Sayyidina Abu Bakar. Wahai Umar, memang kamu nih selalu membantah, selalu ndak mau kalah sama aku, kata Sayyidina Abu Bakar. Maka terjadilah perbedaan pendapat yang membuat suaranya nih bertambah keras sehingga kedengaran sama Rasulullah. Padahal ada Rasulullah di situ. Nah, maka ayat ini turun. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul. Artinya apa? Ketika ada satu perkara, ada satu persoalan, ada satu urusan, dan di situ ada pemimpin kamu, di situ ada nabi, di situ ada ketua, ada leader, jangan kamu ambil keputusan sendiri. Bahkan sampai membuat kamu itu saling berbantah-bantahan. Maka jangan dahului Allah dan Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Tanya kepada Nabi saat itu, kira-kira siapa yang pantas untuk memimpin kafilah Bani Tamim ini. Maka hikmahnya tadi ketika ada perkara, ada urusan atau ada persoalan, ada nabi, ada
leader kita, ada ketua kita, ada pemimpin kita, jangan kita ambil keputusan sendiri. Nah, kita tanyakan dulu kepada ketua. Ini terkadang kita nih kok ada hal apa langsung ambil keputusan sendiri. Padahal di situ ada ketua panitianya misalnya, ketua acaranya misalnya, ada leadernya. Nah, maka tanya kepada leadernya. Tidak boleh kita ambil keputusan sendiri dan kembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasul. Wattaqullah, dan bertakwalah, taatlah. Nah, karena perintahnya seperti itu. Nah, Allah memuliakan Nabi Muhammad bahwa dikembalikan dulu kepada Nabi. Jadi kalau ada persoalan tadi, ada kasus, nah, tanya kepada leader kita, kepada guru kita, kepada pemimpin-pemimpin kita. Ya. Nah, jadi jangan mengambil keputusan sebelum pemimpin, ketua, guru kita memutuskannya. Nah, tunggu arahannya, tunggu maklumatnya sampai keluar, baru kita sampaikan kepada yang lain. Dan kita harus terima apapun itu. Wattaqullah, bertakwalah, terima. Nah, kadang maklumat atau hasil keputusan pemimpin atau guru, leader kita itu kadang tak sesuai dengan keinginan kita atau tak sesuai dengan kesukaan kita. Maka wattaqullah, bertakwalah, terima. Nah, jadi jangan mengambil keputusan sebelum Rasul memutuskan, sebelum ketua, pemimpin, guru kita memutuskan. Itu kalau ada gurunya, kalau ada pemimpinnya. Tetapi kalau memang tidak ada dan genting sekali, kemudian ada kasus, ada apa, nah boleh kita memutuskan itu. Nah, atau memang kita sudah diamanahkan oleh guru kita bahwa kita boleh, sudah diserahkanlah kepada kita suatu urusan, maka kita boleh mengambil keputusan. Nah, ini soal keputusan, soal peristiwa. Nah, dan bedakan ketika sedang diskusi atau memberikan arahan. Ketika misalnya contoh, ketika guru kita, kiai mengajak kita untuk diskusi, ya, pemimpin kita, ketua kita mengajak diskusi nih, kira-kira apa ya, nah pokok diskusi. Nah, maka kita boleh memberikan pendapat, boleh kita memberikan saran. Nah, bedakan dengan ketika guru, pemimpin, leader, ketua kita, kiai kita memberikan perintah, maka tidak ada lagi saran, tidak ada lagi berbantah-bantahan. Wattaqullah, langsung sami'na wa ata'na. Nah, jadi bedakan di mana ketika ketua, leader kita diskusi, di mana di saat guru kita sedang memberikan perintah. Ya, jadi harus dipahami. Nah, ketika ada dihadapkan dengan satu yang jelas ataupun tidak jelas, maka wattaqullah. Nah, ya, jangan juga ketika nanti ada satu persoalan gini, jangan menjustifikasi sesuatu itu tiba-tiba misalnya halal, misalnya haram, ini tak boleh, ini. Nah, maka kembalikan kepada hukum Allah dan Rasul, ya, yang telah disampaikan Nabi lewat Quran dan Sunnah. Nah, maka perlu guru tadi, karena kita masih perlu banyak belajar. Ya, kembalikan hukumnya kepada Allah dan Rasul. Ya. Jadi jangan sampai mendahulukan Allah dan Rasul. Maksudnya juga apa? Maksudnya apa jangan mendahului Allah dan Rasul? Nanti kita juga akan sering dihadapkan dengan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan Quran. Nah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Terkadang kita ini nanti akan lebih suka dengan keinginan-keinginan yang ada di dalam hati kita. Padahal itu seharusnya tidak boleh. Padahal seharusnya itu tidak baik, tidak bagus. Tapi karena keinginan dalam hati nih, dah boleh ya Allah, dah sikit ya Allah, dah sebentar ya Allah. Nah, maka kembalikan kepada hukum Allah dan Rasul. Jangan sampai kita mendahului Allah dan Rasul. Nah, jangan jadikan diri kita prioritas, dahulukan Allah dan Rasul. Jangan sampai
ya keinginan kita tuh kita prioritaskan. Justru prioritaskan Allah dan Rasul. Nah, juga ketika itu ada peristiwa ketika Idul Adha. Jadi ada sahabat, kan Idul Adha biasanya ngapa? Berkurban. Nah, pada saat itu ada sahabat yang dia berkurban duluan. Dia menyembelih sapi, menyembelih hewan kurbannya duluan. Padahal belum ada perintah, belum ada arahan. Nah, maka ketika Rasul mengetahui itu, maka sahabat itu disuruh untuk berkurban ulang. Nah, sampai sebegitunya gitu. Nah, maka ketika kita memiliki guru, memiliki pemimpin ketua, nah ada contoh-contoh yang bisa kita ambil untuk kita praktekkan dalam hal memuliakan guru. Nah, yang pertama, ini contoh-contoh. Kan ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi. Jangan kau mendahului Allah dan jangan mendahului Rasul. Nah, bagaimana korelasi ayat-ayat yang kita bahas ini dengan memuliakan guru? Yang pertama tadi, jangan makan sebelum guru makan. Nah, ini untuk santri-santri ya, untuk kita semuanya yang ada di pondok. Nanti akan ada closing statementnya di bawah. Kenapa harus jangan makan sebelum guru makan? Kenapa ini? Yang pertama apa? Jangan makan sebelum guru makan. Contoh misalnya kita lagi dalam satu ruangan, kemudian disediakan makanan, semuanya pada lapar memang. Tetapi guru kita pun juga lapar, dan guru kita misalnya lagi ngomong lah sama temannya atau sama gurunya. Kita tak tahan nih mau makan. Maka ingat ayat ini, la tuqaddimu baina yadayillah. Nah, jangan makan sebelum guru makan. Itu adalah tanda bahwa kita sedang memuliakan guru kita, yang menjadi wasilah membuat diri kita makin dekat kepada Allah. Nah, itu memuliakannya. Ya, tahan, tunggu dulu. Guru belum minum, kita tak usah minum. Guru belum makan, kita belum makan. Nah, yang kedua, jangan pulang sebelum guru pulang. Nah, ini asbabun nuzul nih. Kajian taklim ini ada. Ya kan, ketika itu Bang Nabil mau pulang, nah, sedangkan Abi EN masih ada tamu, masih ada belum pulang. Ayo Bang Nabil mau pulang, maka adalah kajian panjang sampai malam. Nah, sampailah hari ini. Nah, ini sebenarnya gini ya, bukan tidak boleh, tetapi guru kita juga punya keluarga, punya anak, punya urusan di rumah, tetapi masih belum pulang gitu, masih ada urusan di sini. Nah, kita sebagai santri yang apalagi ring 1 ya, ini sebenarnya fleksibel, tetapi ya sebagaimana kita bisa memuliakan guru kita, berarti ya bisa dilihat lah. Kan di awal-awal saya sudah bilang, kalau mau lihat seberapa bagus adab yang kita seberapa bagus adab kita, itu bisa dilihat seberapa banyak ilmu-ilmu tentang adab yang kita praktekkan. Paham ya? Nah, jadi contoh tadi, jangan pulang sebelum guru pulang. Ini guru pun capek gak habis dari kegiatan sehari apa segala macam. Nah, ketika kita minta izin pulang, ya boleh-boleh saja sebenarnya. Mungkin karena ada urusan yang genting, atau mungkin apalagi yang udah berkeluarga, ya mungkin ada mau urusan rumah tangganya, boleh-boleh saja. Nah, tetapi kalau misal tidak ada urusan apapun, tidak ada ya tidak ada hal lah, maka kalau guru kita masih ada, jangan kita pulang, bersamai dia sampai dia udah selesai. Nah, itu bentuk kita memuliakan guru. Jadi jangan pulang sebelum guru pulang. Tapi kok memang genting ya minta izin. Jadi tidak saklek juga. Nah, ini pembelajaran untuk kita bagaimana kita memuliakan guru. Nah, bisa tidak kita berkorban sebagaimana guru kita juga berkorban dari pagi sampai malam. Nah, kita dari pagi sampai sore ya misalnya. Yang ketiga, jangan duduk sebelum guru duduk. Nah, jangan berdiri sebelum guru berdiri. Nah, ini kondisional lah ya.
Nah ini pokoknya nanti closing statementnya, pokok disimak saja, dicatat saja. Nah, jangan masuk sebelum guru masuk. Ini fleksibel juga, lihat kondisinya ketika lagi apa. Bukan berarti misal saya belum masuk, kawan-kawan masih di luar, nah, kan itu enggak kayak gitu. Ada nanti situasi-situasinya. Cuman ini saya ceritakan, sampaikan contoh-contohnya saja. Nah, jangan naik kendaraan sebelum guru naik kendaraan, ya. Nah, kemudian ini juga jangan istirahat sebelum guru istirahat. Nah, pokoknya bagaimana kita mendahulukan guru kita. Oke? Nah, maka closing statement dari, makasih. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, intinya bagaimana kita punya sikap ingin memuliakan guru. Karena guru itu lebih utama. Nah, itu. Nanti itu akan timbul sendiri di hati kawan-kawan. Kalau aku gini nih, aku memuliakan guru dah ya. Kok aku gini nih, kok aku ndak duduk duluan nih, aku memuliakan guru nih. Oh, kalau aku ndak masuk duluan nih, aku memuliakan. Itu akan timbul sendiri di hati kawan-kawan. Nanti bisa dirasakan. Oh, ketika ini, oke, aku dulukan guru dulu nih, dulukan ketuaku dulu nih, dulukan leader aku dulu nih, dulukan kiai dulu nih. Itu akan timbul di hati kawan-kawan. Dan ini tidak bisa sekali dua kali, harus sering-sering. Ya, intinya tadi bagaimana kita bisa punya sikap ingin memuliakan guru kita. Nah, kemudian kita lanjut lagi di ayat keduanya, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Nah, di ayat keduanya ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara nabi. Nah, di sini ada kisah sebabun nuzulnya juga. Ketika itu ada sahabat namanya Sabit bin Qais. Jadi kalau ngomong ini, sahabat yang namanya Sabit bin Qais ini keras. Bukan keras, suaranya tinggi. Nah, kalau misal di Indonesia nih yang ngomong suaranya ngegas tuh suku apa? Nah, Batak misal gitu. Ini bukan ya. Bukan apapun, cuman menjelaskan ya. Nah, misalnya ada orang Medan, ada orang Batak. Nah, pokok agak barbar ngomongnya. Nah, jadi kalau ngomong sama Nabi itu barbar, suaranya lebih tinggi daripada Nabi. Nah, maka bentuk Allah ingin memuliakan Nabi, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kamu meninggikan suaramu lebih keras daripada suara Nabi. Nah, ketika ayat ini turun, Sabit bin Qais ini langsung ketakutan, langsung pulang ke rumah dan tidak pernah bertemu Nabi lagi. Karena apa? Karena di ayat selanjutnya, di ujungnya tuh, nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak mengetahui, gara-gara suaranya cuma lebih tinggi saja. Ketika ngomong sama Nabi nih, suaranya nih lebih besar, lebih tinggi. Itu bisa menghapus amalnya orang yang ngomong lebih besar. Maka Sabit bin Qais itu pulang ke rumah dan tak pernah ketemu sama Rasulullah sampai beberapa hari. Nah, sampailah suatu ketika Nabi teringat dan mencari, mana Sabit bin Qais ini kok enggak nampak ya. Nah, dikasih tahulah sama sahabat bahwa coba pergi ke rumah Sabit bin Qais. Tanya kenapa ndak pernah datang lagi kajian, ndak pernah datang lagi ngumpul. Sekali dihampiri sama sahabat, ternyata Sabit bin Qais tadi sedih. Karena Sabit bin Qais ini kalau ngomong sama Rasulullah suaranya tinggi dan takut segala amalnya itu terhapus. Akhirnya dipanggil, ketemu dengan Rasulullah. Sabit bin Qais ceritalah, wahai Rasulullah, aku ini takut karena aku sebelumnya berbicara kepada engkau ini suaranya tinggi, apakah amal-amal aku terhapus? Nah, kata Rasulullah,
engkau lain, kata Rasulullah. Engkau itu hidup dalam kebaikan dan insya Allah juga berada dalam kebaikan. Nah, maka ketika mendengar jawaban Rasulullah, Thabit bin Qais pun gembira dan tidak bersedih lagi. Tetapi setelah itu Thabit bin Qais tidak pernah lagi ngomong dengan Nabi dengan suara yang tinggi, dengan suara yang besar, dengan suara yang ngegas. Ngomongnya lebih rendah. Nah, pelan-pelan. Nah, artinya pelajarannya apa? Nah, tadi ya, ketika misalnya ada di beberapa daerah, ya, di beberapa wilayah, ada memang suku-suku atau orang-orang yang ngomongnya ngegas. Tadi misalnya orang Batak, orang Arab Badui, orang Medan misalnya. Tetapi ketika kamu sudah berhadapan dengan Nabi, ketika kamu sudah berhadapan dengan guru, dengan kiai, mau sesuku-suku apapun kamu harus merendahkan suara kamu, ya. Nah, tidak ada alasan untuk tidak merendahkan suaramu. Nah, itu bentuk Allah ingin memuliakan Nabi. Bahkan dari segi berbicara saja tidak ada yang boleh suaranya itu tinggi, besar. Nah, maka ketika kita ketemu guru kita, kiai kita, harus ngomongnya itu lebih rendah, tidak boleh ngegas, tidak boleh tinggi, ya. Nah, itu adab, karena ya ini harus dirubah, harus belajar. Atau misalnya ketemu dengan orang yang lebih tua, nah bukan hanya dari suara, tetapi dari segi kosakata atau cara ngomong. Nah, ketika ngomong dengan, nanti ini ada ayat selanjutnya nih. Nah, ayat selanjutnya ya. Tadi yang pertama, jangan bicara lebih tinggi daripada Nabi. Nah, jangan kata-kata kita lebih tinggi daripada Nabi juga, besar omong. Nah, ini terkadang nih orang-orang santri-santri yang udah dekat sama gurunya, yang kesehariannya bahkan udah sampai bergurau sama gurunya. Nah, ini jangan sampai kita jadi santri yang bisa dekat sama kiai, tapi ketika ngomong sama kiai justru omongan kita lebih tinggi, besar omong. Oh, ini sih ini. Nah, itu tidak boleh, ya. Nah, kemudian ayat selanjutnya masih di ayat keduanya, wala tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum liba. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Artinya jangan kau samakan ketika kau ngomong dengan guru itu sama sebagaimana kau ngomong dengan kawan kau. Paham enggak? Nah, coba buka di surah 24 ayat ke-63. Nah, ini biar lebih jelas lagi. Jangan kita nih nyamakan kita ngomong dengan kawan, begitu juga sama dengan kita ngomong dengan guru. Di surah 24 ayat ke-63 apa di situ? Nah, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul sebagaimana kamu sama seperti memanggil teman-teman kamu. Nah, jadi bedakan. Jangan sampai kita ngomong sama kawan nih, sama gak pas kita ada ustadz, ada kiai, ada guru kita samakan. Bahasa kita, nada bicara kita, kosakata kita. Nah, maka nanti pahala kamu bisa terhapus. Sedangkan kamu tak mengetahui. Nah, itu kan ngeri. Cuman gara-gara ngomong ya, gara-gara nada tinggi ya, amal kita selama ini bisa terhapus. Sedangkan kita tak tahu amal kita udah terhapus. Itu kan ngeri sekali. Itu saking Allah memuliakan Nabi. Nah, maka ketika bersama guru tadi, bersama leader, sama ketua, harus dibedakan. Nah, bahkan manggilnya saja itu beda. Ya kan, jangan kamu samakan panggilan Rasul dengan kamu samakan panggilan kamu kepada kawan kamu. Jadi ketika
sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, itu semuanya manggilnya belum nabi. Ya. Contoh misalnya pamannya Hamzah memanggil Nabi Muhammad dulu tidak langsung nabi sebelum diangkat menjadi nabi. Ya manggilnya keponakanku, betul tak? Ya karena Hamzah paman, Muhammad keponakannya, manggilnya Muhammad, manggilnya keponakanku. Kemudian Abbas memanggil Nabi Muhammad pamannya, nah, karena Abbas adalah keponakannya. Nah, pamanku Nabi Muhammad, pamanku Muhammad, manggilnya gitu. Nah, begitu juga ketika Fatimah sebagai anaknya Nabi Muhammad, dulu manggilnya apa? Ayahku, Abi. Kemudian begitu juga para sahabat memanggil Nabi Muhammad dulu sebelum diangkat menjadi nabi, sahabatku, kawanku. Nah, tetapi ketika ayat ini turun, wala tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum liba, jangan kamu panggil Rasul itu sebagaimana kamu panggil kawan kamu, maka semuanya berubah, terkonfigurasi ulang. Yang tadi Hamzah awalnya manggil keponakanku, sekarang ketika diangkat menjadi nabi, manggilnya wahai nabi, wahai Rasul. Mau dia keponakan, mau dia apa, ketika sudah jadi diangkat nabi, manggilnya nabi. Ketika Abbas sebelumnya memanggil pamanku, sekarang manggilnya wahai nabi, wahai Rasul. Bahkan ketika Fatimah sebagai anaknya, yang dulunya manggil ayahku, sekarang manggilnya wahai nabi, wahai Rasul. Apalagi sahabat-sahabat yang lain, ketika dulu manggilnya sahabat, kawan, sekarang manggilnya ya ayuhan nabi, wahai nabi, wahai Rasul. Terkonfigurasi ulang semuanya, jadi tidak ada manggil ayah, tak ada manggil paman, tak ada manggil anak, tak ada manggil ayah. Nah, semuanya terkonfigurasi ulang jadi manggil wahai nabi, wahai Rasul, ya nabi. Tidak pernah lagi keluar kata-kata keponakan, anak, ya, ayah dan segala macam. Nah, jadi ketika ada guru kita, mungkin usianya lebih muda, ya, mungkin juga pengalamannya, kita yang merasa pengalaman kita lebih banyak daripada dia, tetapi dia mengajarkan kita satu ilmu, maka bahkan dia itu kawan dekat kita. Kita tahu mungkin dia dulu kawan SMP, tak kawan SD, tak kawan apa, tapi ketika dia sudah mengajarkan satu ilmu, maka panggillah dia sebagaimana yang pantas dipanggil. Ya. Jadi itu dia ayat kedua. Nah, lanjut lagi ayat ketiga. Ayat ketiga, innallazina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum magfiratu wa ajrun azim. Nah, kata Allah di situ, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, nah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Nah, jadi kira-kira ini kan kita sudah tahu nih, ayat-ayatnya sudah dibahas juga. Bisa tidak kita melatih hati kita untuk bisa bertakwa, untuk bisa menerima tadi. Bisa tidak kita mendahulukan Allah dan Rasul. Bisa tidak kita tidak suara kita tidak lebih tinggi daripada Allah dan Rasul, tidak lebih tinggi daripada Nabi. Dan bisa tidak kita memanggil Nabi itu tidak kita samakan dengan panggilan kita dengan kawan kita. Nah, di sini asbabun nuzulnya ayat ketiga, ketika itu ada sekumpulan orang ya dari gunung mencari Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka dari gunung berbondong-bondong datang ke depan rumah Rasulullah dan mencari Rasulullah SAW. Maka salah satu di antara mereka memanggil Nabi ini dari luar. Wahai Nabi, ya Nabi, misalnya, atau ya Muhammad, tapi manggilnya dari luar dengan suara keras. Nah, contoh ya lah, ibarat kita di depan rumah ada yang manggil paket, bukan ya, misalnya apa gitu, itu malah suka, nah, itulah yang ditunggu-tunggu.
Tapi contoh misalnya di rumah kita ada yang manggil, ini kita udah usia dewasa ya, manggil nama kita. Nah, maka itu tidak boleh ya. Maka tadi kata Allah, jangan sampai suara kita ini lebih keras daripada Rasul. Nah, jadi tidak boleh ketika kita manggil orang yang di dalam rumah tetapi dari luar dan teriak-teriak. Nah, maka tak boleh. Nah, itu pas lagi kecil atau anak kita. Nah, maka tidak boleh ya. Maka rendahkan suara kita di sisi Rasulullah ya. Nah, maka hikmahnya juga di ayat ketiga ini ya, ketika tadi kisahnya ada orang yang datang kemudian manggil Nabi Muhammad dari luar ya, maka kata Allah harus rendahkan suaranya di sisi Rasulullah. Maka hikmahnya jangan berisik di rumah Nabi ya. Atau contoh misalnya ketika kita lagi acara di rumah kiai, pergi ke rumah ustadz, nah, kita pas lagi sama kawan-kawan kita, sama tim-tim kita, maka harus jaga adabnya. Jangan berisik di rumah guru, di rumah kiai. Nah, pagi teriak-teriak, ketawa kakak cikik, nah, maka tidak boleh. Kemudian jangan berisik ketika ada Nabi. Nah, ketika ada Abi En, Bunda Mira, maka kita harus jaga adab kita. Nah, jangan sampai kita membuat guru-guru kita itu terganggu dengan suara kita. Jangan sampai ada berisik-berisik ya. Nah, ketika ada tamu, nah ini karena sering kejadian. Karena apa? Karena tidak tahu, karena tidak paham macam mana ketika ada guru, ketika ada tamu, ketika ada orang yang dihormati gitu ya, ada tamu tadi. Nah, dia masih sibuk dengan kawannya, masih cekakak cekikik, masih bergurau, masih berisik gitu. Nah, padahal di situ ada gurunya. Nah, maka harus rendahkan suara kita di sisi Rasulullah ya. Nah, ini penting karena di sinilah, coba bayangkan misal kok ada tamu datang, kemudian santri-santri ismuhu berisik misalnya, ribut. Nah, itu kan akan menjadi tamu itu kan akan melihat, oh begini ya santri ismuhu Yahya ya. Kalau ada tamu datang, nah tamu itu bawa ustadz pula. Nah, tapi dia berisik-berisik, cekakak cekikik. Nah, itu kan jadi tidak bagus. Nah, maka harus menjaga adabnya. Kemudian kalau bertamu itu lihat waktu istirahat Nabi. Nah, ini kan tadi orang-orang Arab Baduy ini kan orang-orang yang dari pegunungan itu kan datang mau ketemu Nabi. Sedangkan tidak tahu Nabi di dalam lagi apa, lagi istirahat ke atau lagi apa ke. Dia berteriak-teriak di luar. Maka hikmahnya kita harus tahu juga waktu istirahat Nabi. Atau ketika kita mau bertamu, nah itu harus lihat waktunya. Kira-kira kalau aku datang jam segini, pemimpin aku nih, guru aku nih, leader aku nih terganggu dak ya. Nah, atau sekarang misalnya udah ada sosial media, WhatsApp, bisa ditanya dulu kira-kira boleh dak datang. Boleh tak ketemu mau ngomongkan sesuatu nih, apa misalnya minta izin apa ya. Kemudian hikmah yang selanjutnya harus menunggu Nabi sampai keluar. Nah, jadi di sini kan orang-orang pegunungan tadi itu, dari pegunungan dia teriak-teriak memaksa Nabi untuk keluar, teriak-teriak, ya Muhammad, ya Muhammad. Nah, maka hikmahnya bentuk kita memuliakan guru kita harus menunggu guru kita sampai keluar. Maksudnya apa? Ketika misalnya kita manggil guru kita nih, kemudian kita ketok sekali, nah, kita harus tunggu dulu, harus kasih jeda dulu sampai guru kita tuh siap-siap
apa segala macam. Jangan ketok, habis itu tak lama ketok lagi. Nah itu kurang baik. Nah itu salah satu contohnya. Atau misalnya apalah, pokok misalnya kalau lagi guru lagi di dalam ruangan atau kita lagi sama guru kita, nah tunggu guru kita tuh sampai keluar. Nah bahkan ini ya, jadikan pelajaran. Bahkan santri-santri itu guru tuh lagi buang air besar dalam WC, itu ditunggu sampai keluar. Sebegitunya. Nah kita di sana kayak gitu. Guru Ustadz Berry masuk WC, buang air besar, itu santri nunggu sampai keluar depan pintu WC. Saking memuliakannya guru, mau dapatkan keberkahan. Nah, masuk WC. Pagi kalau misal lagi ada tamu apa segala macam, itu kalau misal ya yang lagi bersama gurunya ya, nah, maka dia harus tunggu sampai gurunya keluar, jangan ditinggalkan. Nah selalu dampingi Nabi, selalu dampingi guru. Nah ini yang penting juga, jangan biarkan Abi EN, jangan biarkan Bunda Mira, jangan biarkan leader, pemimpin, ketua tuh sampai sendirian di jalan sendirian apa segala macam, jangan sampai. Usahakan harus ada yang mendampingi, usahakan harus ada yang melihatlah. Kalau lah kita nih tak bisa dampingi kayak misalnya ring-ring satu, ya kita lihat situasi kira-kira aman enggak. Nah itu bentuk kita memuliakan guru kita, karena kita tidak tahu di luar tuh ada berapa banyak orang-orang yang mungkin tak suka sama ABN, mungkin tak suka sama Bunda Mira, mungkin ada yang tak suka sama guru-guru kita yang lain, kita tak tahu. Nah maka harus selalu dampingi guru-guru kita. Nah itu penting ya. Nah jadi kenapa tadi harus jangan makan sebelum guru makan, jangan duduk sebelum guru duduk, ngapa harus nunggu sampai guru keluar, ngapa harus gini-gini, pokok yang tadi itu. Nah kenapa harus sampai gitu? Nah mungkin sebagian orang pasti ada yang tak setuju. Saya yakin pun mungkin di sini ada yang tak setuju. Ngapa gak harus gini benar sama guru? Ngapa gak harus gini benar sama guru gitu ya? Nah ini adalah orang-orang modern pasti yang bilang kayak gini. Jadi bilang ngapa kita harus mengkultuskan guru benar? Ngapa gak harus gini benar? Nah padahal inilah yang dilakukan oleh para sahabat kepada Rasul dari ayat 1 sampai ayat ketiga. Nanti pasti ada masih tidak terima tadi. Nah itulah hatinya itu telah diuji. Kira-kira dia bisa bertakwa tak? Bisa tak menerima ini segala macam. Intinya tadi kita harus punya sikap ingin memuliakan guru. Nah bisa tak kita rendahkan suara kita? Bisa tak kita jangan mengambil keputusan sebelum ada keputusan dari guru kita? Nah bisa tak kita jangan berisik, jangan ya pokok tadilah yang udah dijelaskan. Nah, ada orang-orang yang modern yang dia bilang terlalu mengkultuskan guru, terlalu ini. Sedangkan para sahabat sudah mengerjakan ini ketika surah Al-Hujurat ini turun. Nah tetapi tetap ada batasan. Nah kalau sekiranya menyimpang guru kita, nah maka boleh kita ingatkan, boleh kita kasih tahu. Akan ada mohon maaf ya, ada guru-guru yang dia menyalami santri-santri perempuannya. Nah padahal itu bukan muhrim dia. Nah itu kan menjadi tanda tanya besar. Nah maka tetap ada batasan juga ya. Nah kalau gurunya udah menyimpang, maka kita juga punya hak untuk tidak mengikuti itu. Oke? Nah jadi itu dia memuliakan guru.
Nah, nanti kawan-kawan akan terasa, akan tumbuh di dalam hati kawan-kawan, kalau aku lakukan ini kayak bentuk memuliakan guru dah ya. Itu akan terasa. Nah, apalagi yang dekat-dekat. Oke? Nah, kemudian terakhir closing statement, jika ilmu itu tanpa ketakwaan, tanpa adab dan akhlak, nih ya. Jadi kalaulah ilmu itu tanpa ketakwaan, ini kita punya ilmu nih, tapi tidak bertakwa. Kita punya banyak ilmu nih, tinggi ilmu kita, tapi tidak ada adab dan akhlak, adalah suatu kemuliaan. Ya, jadi pokok intinya, kalaulah punya ilmu nih adalah satu kemuliaan, tapi tak ada takwa, tak ada adab dan akhlak, maka iblis paling mulia. Karena iblis paling banyak ilmunya, tetapi iblis tadi tidak punya ketakwaan, tidak punya adab dan akhlak. Nah, maka kita harus bertakwa, beradab dan berakhlak. Maka insya Allah akan menjadi manusia yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian terakhir ada juga khidmah kepada guru. Nah, khidmat kepada guru. Khidmat itu artinya melayani guru. Nah, jadi khidmat ini juga salah satu bentuk memuliakan guru. Tujuannya kenapa? Kenapa kita harus berkhidmat kepada guru, melayani guru? Ada orang-orang santri-santri yang memang dia khidmat kepada guru. Tujuannya itu adalah mengikis sifat-sifat yang kurang baik di dalam hati. Nah, jadi khidmat kepada guru, melayani guru itu tujuannya untuk mengikis sifat-sifat yang kurang baik di dalam hati. Nah, ini ada sebuah kisah dari Imam Ghazali. Ketika Imam Ghazali belajar bersama gurunya, dan Imam Ghazali juga bersama teman-temannya yang lain, ketika itu gurunya memerintahkan Imam Ghazali untuk membersihkan batu bekas istinja. Tahu tak bekas istinja? Nah, coba bayangkan, misal kita sekarang nih disuruh bersihkan, kok dulu bersihkan batu bekas istinja ya. Nah, kalau sekarang tuh bersihkan WC, nyikat kloset, nyikat lubang pembuangan air. Nah, ini sekelas Imam Ghazali. Untuk apa? Untuk membersihkan sifat-sifat yang kurang baik di dalam hati. Yang mungkin ya sekelas Imam Ghazali gitu. Mungkin kita merasa jabatannya udah tinggi, amanahnya udah tinggi, kemudian tiba-tiba guru nyuruh kau untuk bersihkan WC. Nah, bisa tak kau bertakwa? Bisa tak sami'na wa ata'na? Masa aku nih udah jadi ustadz suruh bersihkan WC, pula malu lah sama santri-santri. Masa aku nih amanahnya udah tinggi tapi disuruh nyapu halaman, malulah sama bawahan aku. Tapi guru kita melihat itu perlu untuk apa? Untuk mengikis sifat-sifat yang kurang baik di dalam hati. Nah, itu untuk menguji kita. Nah, kemudian agar mudah berkhidmat harus menumbuhkan rasa cinta, karena akan sulit berkhidmat tanpa adanya rasa cinta. Nah, kalau misal kita sekarang sedang berkhidmat di pondok, maka harus tumbuhkan cinta kita kepada pondok, kepada Ismuhu Yahya. Kalau tidak ada cinta di Ismuhu Yahya, maka khidmat kita bisa jadi palsu. Khidmat kita berarti bisa jadi cuman karena mengejar sesuatu saja. Kalau tak ada sesuatu itu, pergi dia dari sini. Maka harus tumbuhkan cinta di dalam Ismuhu Yahya ini. Nah, itulah salah satunya
mawaddata fil qurbah, berkasih sayang dalam kekeluargaan. Ya. Nah, jadi itu dia memuliakan guru. Insya Allah. Oke, itu dia. Mungkin kawan-kawan ada yang ingin bertanya, dipersilakan tentang memuliakan guru. Nah, ini yang sering juga menjadi pertanyaan gitu ya. Jadi ada sebuah hadis yang maknanya gini, bahwa ketika ada seseorang, misal nih, saya datang di sini, kemudian kawan-kawan tuh berdiri karena ingin ingin menghormati lah. Nah, di dalam hadis itu sebenarnya itu saja sebenarnya tidak boleh, ya kan? Ya sama kayak abang tadi sampaikan. Nah, ini sampai ada yang cium tangan bolak-balik, ya, sampai ada yang tadi yang cium kaki apa segala macam. Ah, ini wallahu a'lam. Ini wallahu a'lam. Berat bahas ini nih, karena persoalannya tentang hukum. Tetapi tadi kalau memang di dalam hatinya ingin memuliakan gurunya, dan dia tahu bahwa apa yang dilakukannya itu tidak berlebihan. Nah, ini panjang nih sebenarnya nih. Oke. Sungkem ya. Ya. Bahkan ada yang mencium bekas jejaknya kiainya. Misal kita jalan nih, nah ini masih kan ada jejak nih, itu dicium-ciumnya, dia kayak gitu. Nah, fenomena kayak gini, iya. Ini takut salah ngomong soalnya. Ya, intinya gini sajalah. Kita fokus sama diri kita sendiri ya. Ya, kalau memang di luar pondok sana ada yang begitu, ya biarlah. Nah, kita fokus sama pondok kita saja dengan culture
di pondok kita saja, tapi itu ada kita bahas kemarin. Nah, di surah 33 ayat ke-66 itu an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Jadi dia cintanya kepada Nabi itu melebihi cintanya daripada dirinya sendiri. Jadi lebih cinta kepada Nabi sampai ya tadi cium tangan, sungkem dan segala macam. Selama dia tidak mengkultuskan ya, kan kita tidak tahu juga nih isi hati seseorang ini seperti apa. Apakah dia melakukan itu karena memang mengkultuskan gurunya, atau itu bentuk dari dia menghormati gurunya. Nah, kalau tadi kalau misal di rumah itu sungkem sama ibu. Nah, kan kita bahas kemarin guru, orang tua itu kan ada dua, orang tua biologis sama orang tua di pondok. Nah, kalau di pondok itu orang tua dia guru dan dia sungkeman seperti itu, bentuk dia ingin menghormati guru, ya tidak ada masalah. Tetapi memang ada, kalau bagi saya ya, menurut saya ada memang hal-hal yang terlalu berlebihan. Nah, mungkin mereka punya dalil sendiri dan ada sejarah-sejarahnya. Nah, dan di situ saya tidak berani juga bahasnya karena ya. Rasulullah. Mau sungkem gitu. Ya, bisa jadi karena sudah kebiasaan. Jadi gini, saya ceritakan dikit. Contohnya ini gambarannya, kasusnya kurang lebih lah. Kenapa ada yasinan dan tahlilan? Nah, kenapa ada sebagian yang bilang yasinan tak boleh, tapi baca surah yasin boleh, cuman beda ya. Yasin, baca yasin boleh, yasinan tak boleh. Nah, ini jadi sejarahnya ketika itu, ini saya sederhanakan dan saya singkat saja. Jadi ketika ulama-ulama itu menyebar dakwahnya sampailah ke negeri kita Nusantara. Nah, yang kita kenal ada Sunan Kalijaga, sampailah ke satu daerah yang dimana tradisi daerah itu kalau ada orang yang meninggal dia buat pesta, makan-makan, mabuk-mabuk, dan itu dilaksanakan 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 7 hari. Nanti pas hari ke-40 kumpul lagi. Nah, maka Sunan Kalijaga ini cari cara bagaimana bisa dakwahkan ke orang-orang yang tradisinya kayak gini. Dia tidak mengubah tradisinya, tidak mengubah pestanya, tapi bagaimana memasukkan dalam acara itu, tradisi itu, ayat-ayat Quran. Nah, maka dibuatlah pembacaan-pembacaan yang mengagungkan Allah, zikir ya, kemudian baca yasin. Tetapi takutnya ini nanti akan berlanjut sampai seterusnya. Maka Sunan Kalijaga ini berharap tidak apa-apa, ini fikut dakwah, ini strategi dakwah, dan harapannya nanti anak cucunya yang akan menyempurnakannya, keturunan-keturunannya yang akan menyempurnakan, yang akan meluruskan ini, bahwa sebenarnya
baca yasinan itu sebenarnya ndak ada gitu dalilnya. Nah, cuman karena fiqh dakwah biar orang-orang yang tidak tahu ini dakwanya untuk orang-orang yang tidak tahu ketika itu biar bisa kenal Allah, dakwah. Nah, intinya gitu dulu. Nanti harapannya ketika ke depan nanti anak cucunya yang akan meluruskan ini. Dan nanti harapannya tradisi ini hilang. Oke? Nah, sampailah terus didakwakan, kemudian di tengah jalan datang penjajah, datang VOC Portugis yang menjajah Nusantara ini sampai beratus tahun, sehingga terputuslah dakwah itu. Karena apa? Karena orang-orang Muslim sibuk dengan penjajah. Akhirnya tradisi itu berkembang menjadi kebiasaan sampai hari ini. Nah, itulah yasinan dan tahlilan. Yang seharusnya itu untuk biar dirubah ya, yang ujung-ujungnya itu bisa diluruskan, tetapi tadi karena datang penjajah akhirnya dakwah itu terputus. Nah, sampailah berkembang hari ini. Nah, kalau kita bahas hukum, secara hukum boleh ke yasinan malam Jumat ya, yasinan 7 hari 40 hari. Kalau secara dalil tidak ada. Tapi kalau misal kita lagi ngejus pas baca yasin hari malam Jumat ya boleh-boleh, atau pas kita lagi pengen baca yasin, ini pas lagi malam Jumat nih, pas pengen ya lagi baca yasin, ya boleh-boleh ya. Tetapi kalau kita menentukan hari, menentukan waktu, tempat, dan kita baca yasin, nah itu tidak ada dalilnya. Ada dalilnya? Sahih. Oke. Nah, iya betul. Iya, makanya ngapa yasinan tak boleh, baca yasin boleh, padahal dua-duanya sama-sama baca Quran. Nah, itu dia. Nah, karena ketika kita beramal itu semuanya harus ada dalil. Nah, itu yang menjadikan kita beramal soleh, sehingga amal solehnya bukan menjadi amal yang salah. Gitu Bang ya. Nah, jadi memang semuanya itu harus berdasarkan dalil. Nah, maka ada sejarah-sejarahnya yang kita perlu banyak tahu. Ini boleh dah, ini tak boleh dah. Oh, ternyata ini boleh karena kita tidak tahu. Nah, tapi tadi kembali lagi ya Bang ya, yang di awal tadi itu saya tidak berani juga lah. Nah, itu udah walana a'malukum walana a'ma. Nah, amalmu itu amalmu, amalku amalku. Nah, yang penting kita yakin ya kalau memang yang kita lakukan ini benar. Nah, itu ya. Ya. Karena banyak ikhtilaf juga, banyak perdebatan. Yang lain ada lagi? Tidak ada? Cukup, udah udah ya. Nah, alhamdulillah itu saja yang bisa disampaikan. Semoga dengan wasilah ini bisa menambah keimanan kita dan bisa menjadikan kita makin cinta dan makin memuliakan guru-guru kita. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad